Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa, amin. Saudara siap diberkati? Saya terlalu percaya saat firman Tuhan disampaikan dimanapun saudara mendengar, dimanapun saudara berada dan mendengar firman Tuhan, saudara pasti diberkati karena firman ini luar biasa. Kedua, kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menikmati firman-Mu, kami minta hikmat kewahyuan turun menyertai setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan-Mu. Tahan perkataan bukan daripada-Mu Bapak, sehingga sungguh melalui kebenaran firman-Mu dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, apapun keadaan mereka, firman-Mu Tuhan membongkar, melepas, membebaskan, menyembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara, senang kembali berjumpa kembali dengan saudara melalui program ini. Kita buka firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8. Ya, ayat yang sudah sangat populer. Ini ayat hafalan kita. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8. Saya bacakan buat saudara. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan menantang setiap kita. Firman Tuhan menantang setiap kita. Minta, cari, ketuk. Minta menerima, cari mendapatkan, ketuk, pintu akan dibukakan. Terlalu indah, tetapi kenyataannya seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Saudara, kenapa hal itu bisa terjadi? Saya berdoa hari ini, kesempatan ini kita membongkar, membenah, membongkar semua kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita supaya semuanya diberkati. Karena tidak ada firman Tuhan yang salah, kitalah yang tidak mengerti. Judul khotbah saya pada saat kesempatan inilah minta yang benar, meminta yang benar. Amin. Yang pertama kita lihat, kembali kita lihat Matius 7 ayat 7. Firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, kenapa firman kita tidak mendapatkan seperti apa yang kita minta? Padahal firman Tuhan berkata dan memerintahkan kepada setiap kita, minta, kamu akan terima, minta mendapatkan, minta, cari, ketuk. Saudara, ini perintahnya. Minta, menerima, cari, mendapatkan, ketuk, pintu akan dibukakan. Saudara, ada ayat, kadang-kadang ada ayat-ayat firman Tuhan yang pelaksanaannya kita harus membalik. Kita harus membalik. Seringkali kenapa kita tidak mendapatkan seperti apa yang kita harapkan? Karena kita minta. Karena kita minta, itu yang paling enak. Minta kesembuhan, minta berkat, minta dilepaskan, minta dibebaskan, minta diberkati. Itu paling enak, itu paling indah. Tapi masalahnya adalah minta kepada siapa? Itu salahnya, minta kepada siapa? Makanya minta, cari, ketuk. Makanya saya berkata, coba pelaksanaannya yang paling enak ada kita minta kesembuhan, minta berkat, minta dilepaskan, minta dibebaskan. Itu paling enak, itu goalnya. Tapi perlu saudara ketahui, itu ada tahapan sebelum sampai ke situ. Makanya saya mengajak saudara, tidak semua firman Tuhan pelaksanaannya kita balik, tapi ada beberapa firman Tuhan. Nanti kita akan cari pembandingnya, akan pelajari pembandingnya, orang yang dimana firman Tuhan pelaksanaannya adalah kita harus membalik, minta, cari, ketuk. Harusnya pelaksanaannya ketuk dulu, baru mencari, baru meminta. Sekarang kita sudah minta kesembuhan, minta berkat, minta sama siapa? Makanya doa kita tidak dijawab. Amin. Coba kita balik. Minta, cari, ketuk. Minta, cari, ketuk. Sekarang kita ketuk, cari, minta. Ketuk, cari, minta. Contoh begini saudara. Umpamanya kita ada di luar rumah. Mau berkunjung ke rumah seseorang. Kita datang, pertama adalah kita ketuk. Ketuk dulu. Dan disinilah seringkali kita orang-orang percaya tidak sabar. Ketuk cuma sekali atau ketuk 2 kali. Bisakah kita terus mengetuk? Belum dibukakan ketuk. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, ketuk terus sampai pintu itu dibukakan. Siapkah kita seperti itu? Itu tahapan pertama. Ketuk. Ketuk terus sampai didengar, sampai dia bukakan. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu pintu sudah dibukakan, ditanya sama orang rumah,
mencari siapa? Saudara, pertanyaan saya kembali kepada saudara. Yang saudara ketuk tuh pintu siapa? Pintu teman saudara? Pintu sahabat saudara? Orang yang saudara andalkan? Pintu paranormal? Pintu dokter? Para ahli? Pintu siapa yang saudara ketuk tuh pintu siapa? Siapa yang kau cari? Kalau kau mencari Tuhan, carilah di situ sampai ketemu. Ketuk, cari sampai ketemu. Dan kalau sudah sampai ketemu, kalau sudah ketemu seperti apa yang kau harapkan, siapa yang kau ingin carikan? Yesus yang kau lihat, Tuhan yang kau cari, ketemu sama dia, dan dia bertanya, apa yang kau inginkan untuk aku perbuat bagimu? Sudahkah kita siap dengan permintaan kita? Seperti pengemis, Bartimeus, pengemis buta. Tuhan berkata, apa yang kau inginkan untuk aku perbuat bagimu? Bagi pengemis, alternatifnya dua. Matanya dibukakan, dia mengemis karena uang. Dia minta uang. Matanya mata buta sembuh, atau dia minta uang. Konsekuensinya ada. Kalau matanya dia udah ndak buta, dia udah nggak bisa minta-minta lagi. Dia harus kerja. Atau mata tetap buta, yang kedua dia minta uang. Karena uang tetap pasti akan ada habisnya. Jadi sudahkah siap permintaannya? Dan orang buta itu berkata, aku minta sembuh. Itu yang terjadi. Saudara, ini yang terjadi dan ini yang harus ada dalam diri kita. Minta, cari ketuk. Kenapa kita tidak bisa mendapatkannya? Karena kita to the point, kita maunya minta. Kita yang mau minta semua, minta diberkati. Tetapi tahapannya, ketuk, sabar, telaten, proses, ada waktu. Sampai dia bukakan. Bisa sehari, bisa 2 hari, bisa sebulan. Terus kedua adalah saat pintu dibukakan, siapa yang kau cari? Beberapa banyak sekali waktu kita sakit, punya problem, kita bisa ketemu, kita bisa mencari alternatif lain. Salah satunya, apakah kita datang kepada Tuhan Yesus? Kita mencari dia sungguh-sungguh. Kalau sudah ketemu dengan dia, sudah siapkah permintaan kita? Makanya kenapa kita tidak diberkati? Karena kita salah. Amin. Yakobus 4 ayat 2 kan berkata, kamu tidak mendapat apa-apa. Yakobus 4 ayat 2b, kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 3-nya, atau kamu sudah berdoa tapi tidak mendapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Saudara, mungkin kita salah berdoanya. Kita lihat ada ayat yang lain lagi. Roma 8:28, ayat hafalan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ini yang terjadi. Kita selalu kepingin yang pertama, yang di ujungnya, yang di awalnya. Allah turut bekerja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, untuk mendatangkan segala sesuatu. Waktu kita lagi problem, waktu kita punya masalah, waktu kita lagi sakit, waktu kita lagi kerasukan, waktu kita lagi segala sesuatu. Itu yang kita harapkan. Tapi seringkali kita tidak menerima penyertaan daripada Tuhan. Turut bekerjanya kapan Tuhan? Karena kita salah. Ada poin yang keduanya. Maka ini ayat juga harus kita bacanya terbalik. Pelaksanaannya itu terbalik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bagi mereka yang mengasihi Dia. Masalahnya yang kedua adalah, engkau mengasihi Dia atau tidak? Kalau kau tidak mengasihi Dia, tetapi kau berharap penyertaan Tuhan dalam segala sesuatu, kau tidak bisa. Saudara, ini yang harus ada dalam diri setiap kita. Kita mau penyertaan Tuhan dalam segala sesuatu, tetapi poin yang kedua yang kita lewati adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Atau saudara berkata gini, Pak, bagaimana sih mengasihi Dia? Kita lihat di dalam Yohanes. Saudara, kita lihat di dalam Yohanes. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Siapa yang mengasihi Dia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Lihat, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara harus menuruti firman Tuhan. Kalau saudara tidak menuruti firman Tuhan, tetapi saudara mau disertai dalam segala sesuatu, saudara tidak bisa. Kalau satu tidak diikuti, kau tidak pernah akan bisa dapat yang satu lagi. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kalau kita menuruti firman Tuhan, Bapa Allah menyertai kita. Bapa-Ku akan mengasihi kita juga. Kami, yaitu Tuhan Yesus dengan Bapa, akan datang kepadanya dan
diam bersama-sama dengan Dia. Luar biasa proteksi daripada Allah. Penyertaan Tuhan luar biasa dalam segala sesuatu. Karena bukan saja Yesus ada menyertai kita, tetapi Allah Bapa pun menyertai saudara dan saya. Siapa yang bisa melawan kita kalau Tuhan menyertai kita? Bahkan firman Tuhan Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita semua waktu kita lahir tidak ada satu orang pun yang tidak punya talenta. Semua orang punya panggilannya masing-masing. Jadi kalau kita sesuai dengan panggilannya, kemudian kita mengikuti perintahnya, saudara, maka penyertaan Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Wow, luar biasa saudara, luar biasa. Kita mau Tuhan menyertai kita dalam segala hal, tapi kita tidak mengikuti firman Tuhan. Kita mencuri, kita membunuh, kita membohong, kita segala hal seperti itu. Bagaimana mungkin? Penyertaan Tuhan ada menyertai kita dalam segala sesuatu kalau kita tidak mengikuti perintahnya. Tapi kalau kita mengikuti perintahnya, mengikuti firman Tuhan, yaitu mengasihi Dia. Saudara, yang mengasihi Dia adalah mengikuti perintahnya. Bukan saja Tuhan, Bapak juga akan ada menyertai saudara dan saya. Itu yang luar biasa. Amin. Luar biasa, amin. Oleh karena itu, kenapa kita tidak diberkati? Karena kita mau yang enaknya. Tahapan untuk menjadi itu 1, 2, 3. Kita langsung mau 3-nya. Kita tidak peduli 2-nya apa, 1-nya apa. Minta cari ketuk. Kita maunya minta. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita maunya penyertaan Tuhan dalam segala sesuatu. Padahal yang mengasihi adalah mengikuti firman Tuhan. Sesuai dengan talenta karunia yang diberikan kepada kita. Itu yang terjadi. Dan kita seringkali 1, 2 kita abaikan. Kita maunya yang ketiga. Hari ini ingat, lakukan poin pertama, poin kedua, poin ketiga, maka saudara akan diberkati. Amin. Yang kedua saudara, kita kembali kepada Matius 7 ayat 7. Minta, cari, ketuk. Minta, menerima, cari, mendapatkan, ketuk, pintu akan dibukakan. Minta, cari, ketuk. Saudara, ceritanya kita sudah ketuk. Kita sudah mencari. Terus kita sekarang minta, cari, ketuk. Coba kita lihat lagi firman Tuhan. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk, pintu baginya pintu dibukakan. Ceritanya kita sudah ketuk. Ini ceritanya kita sudah ketuk. Pintu sudah dibukakan. Kita sudah ketemu dengan Tuhan Yesus. Sekarang sudah siapkah pertanyaan? Sudah siapkah permintaan kita? Minta yang benar. Jangan salah minta. Seringkali kita tidak meminta dengan bijaksana. Karena seringkali kita tidak meminta dengan bijaksana. Ini seringkali terjadi. Saudara, ingat, lihat ada contohnya. Kejadian 47. Kejadian 47 ayat 13 sampai dengan 14. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Ini peristiwa Yusuf. Ada kelaparan di Mesir. 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Ini yang terjadi. Saudara, lihat 14. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Minta yang benar, minta yang bijaksana. Saudara, meminta yang benar, meminta yang bijaksana dalam arti kata begini. Dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kesusahan, mereka datang kepada Yusuf. Apa yang mereka minta? Yang mereka minta tuh gandum. Mereka minta gandum. Saudara, kenapa gandum? Karena kalau saudara minta gandum, artinya gandum itu tidak bisa langsung dimakan. Gandum pasti punya proses-proses ya. Dan teman-teman yang lain, makanan-makanan yang lain, alat-alat yang lain, sebelum jadi makanan. Jadi gandum itu ada proses sampai dengan makanan. Jadi mereka masih punya uang untuk hal-hal yang lain. Waktu mereka masih punya uang, mereka belinya gandum. Ini permintaan yang tidak bijaksana. Saudara datang mintanya kepada Yusuf, bukan minta yang lain, tapi dia minta gandum. Itu yang terjadi. Ini yang salah. Terus yang kedua, kita lihat ayat ke-15. Saudara, kita lihat ayat ke-15 dan 16. Setelah
habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf. Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami, mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Begitu habis uangnya, mereka datang. 16. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Saudara, yang kedua, mereka datang sesudah uangnya habis. Apa yang mereka minta kepada Yusuf? Makanan. Halo, yang pertama gandum. Ada proses, dia masih punya uang untuk bikin yang lain, dan teman-teman yang lain makanannya segini jadi makanan di proses itu. Yang kedua, begitu uangnya habis, mereka datang kepada Yusuf, yang mereka minta makanan. Yusuf berkata, oke, gua kasih lu makanan, tapi kan itu ternak-ternak, jual ternak, tukar dengan ternak. Itu yang terjadi, saudara. Dan inilah permintaan-permintaan yang tidak bijaksana, permintaan-permintaan yang tidak benar. Apa permintaan yang benar? Kita lihat ayat ke-19. Saudara, kita lihat ke ayat 19. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dan dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Saudara, yang terakhir saat mereka sudah habis-habisan, baru mereka berkata minta benih. Menjual diri mereka, menjual tanah mereka untuk mendapatkan benih. Kenapa tidak dari awal? Inilah permintaan yang bijaksana. Inilah hal yang bijaksana, minta dengan yang bijaksana. Seberapa banyak kita yang seperti itu? Kita tidak minta dengan yang bijaksana, kita tidak minta dengan benar di situ. Saudara, maaf saudara, berapa banyak hal ini terjadi kepada setiap kita. Saya tidak salahkan saudara, inilah yang terjadi. Kita datang kepada Tuhan melalui pendeta, minta didoakan masalah kita, sakit penyakit, problem sakit penyakit, hutang piutang, pergumulan, kuasa kegelapan. Kita minta kesembuhan, kita minta berkat, kita minta seperti itu. Saudara, tidak salah, tidak berdosa, tapi itu permintaan yang agak sedikit tidak bijaksana. Saudara, ada permintaan yang tidak bijaksana. Kenapa kita minta seperti itu gitu loh? Contohnya seperti ini saudara, ada kesaksian seperti ini. Ada pendeta kemudian dijumpai oleh malaikat Tuhan yang diutus. Malaikat berkata gini, Pak Pendeta, Tuhan memberikan engkau kesempatan. Silakan minta apa saja, maka permintaanmu pasti akan diberikan. Pendeta itu berkata, yang benar, iya, apa saja, banyak, minta apa saja. Mulai pendeta itu nulis apa yang dia minta. Dalam keadaan seperti ini, ekonomi, minta uang, minta mobil, minta harta, minta ini. Sampai 2 halaman. Langsung malaikat berkata begini, sudah belum sih permintaan? Ya belum nih, masih banyak Itu udah 2 halaman kau tulis, masih banyak Iya masih banyak, masih kurang apa gini. Terus malaikat berkata gini, apa sih yang kamu minta? Sampai begitu banyaknya. Aku minta berkat, aku minta kesembuhan, aku minta rumah, aku minta mobil, aku minta pelayanan, aku minta seperti ini. Oh iya, salahkah aku minta seperti itu? Enggak. Dosakah aku minta seperti itu? Tidak. Tuhan berkata minta. Tapi malaikat berkata, apakah kamu tidak salah mintanya? Kenapa salah? Memang aku dosa minta seperti ini? Enggak. Coba kamu pikirkan. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu minta diberkati? Iya. Yang ngeberkati kamu jadi kaya siapa? Oh Tuhan. Kamu minta disembuhkan? Iya. Yang menyembuhkan kamu siapa? Oh Tuhan. Kamu minta apa? Mobil. Oke. Yang memberikan kamu mobil siapa? Oh Tuhan. Kamu minta apa? Hotel. Oke. Yang kasih kamu hotel siapa? Oh Tuhan. Kamu minta apa? Terus coba kamu perhatikan. Coba kamu pelajari. Adakah yang aneh di sini? Adakah yang terlewati di sini sampai engkau harus menuliskan 2 halaman, 3 halaman seperti itu? Pendeta itu mulai bingung, berkata, coba kau renungkan. Kalau kau sakit, kau minta diberkati, sembuhkan. Oke, yang menyembuhkan kamu siapa? Tuhan. Kalau kau ingin kaya, yang membuat engkau kaya siapa? Tuhan. Kalau kau ingin mobil, yang memberikan engkau mobil siapa? Tuhan. Kalau kau ingin pesawat, yang memberikan engkau pesawat siapa? Tuhan. Coba kau pikirkan. Adakah yang aneh di sini? Adakah sesuatu membuka hatimu?
Pendeta berkata, iya. Sembuhkan, Tuhan yang nyembuhin. Mau kaya, Tuhan yang memberikan kaya. Dilepasin, Tuhan yang memberikan lepasan. Mobil, Tuhan yang memberikan. Segala sesuatu Tuhan. Oke? Jadi percuma aku minta segala sesuatu. Oke? Karena segala sesuatu yang memberikan Tuhan. Kalau aku dapat Tuhannya, maka semua yang aku tulis udah ada di situnya. Oh iya, itulah. Saudara, itulah yang terjadi. Berapa banyak kita tidak minta dengan bijaksana. Saudara, kita tidak minta dengan benar. Kita minta kesembuhan, kita minta berkat, kita minta kelepasan, kita minta... Itu tidak salah, itu tidak berdosa. Tapi satu hal, kalau kau minta penyertaan Tuhan, terus ada menyertai saudara. Kalau kau minta Tuhan, penyertaan Tuhan ada menyertai saudara dan saya. Apapun yang belum kau pikirkan dan belum pernah timbul dalam hatimu, itu Dia tambahkan. Percuma semuanya kau tulis. Karena apa? Kalau kau dapat Dia, kau dapat sumbernya, kau dapat segala-galanya. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan dengan indah mengingatkan pada saudara dan saya, minta cari ketuk, jangan minta sembarangan, minta dengan baik, minta dengan bijaksana. Karena dengan permintaan seperti inilah kita bisa melihat bagaimana kita penyertaan Tuhan menyertai kita. Kalau kita minta dengan benar, kita percaya penyertaan Tuhan akan ada menyertai saudara dan saya. Amin. Apapun jadi kebutuhanmu, kalau Dia ada menyertai kita, saudara, apa yang sukar bagi Tuhan? Kesembuhan, kesakit, diberkati, sukses, berhasil. Oh haleluya. Dia ada menyertai kita dan Dia juga yang akan memberkati kita. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk meminta dengan benar, minta dengan bijaksana. Seringkali kami salah meminta. Kami meminta hanya untuk kesembuhan, minta untuk diberkati, untuk kelepasan, minta untuk ini, minta untuk itu. Tuhan, kami tidak meminta penyertaan daripadamu Bapa. Padahal Tuhan, kalau Engkau menyertai kami, apapun jadi kebutuhan kami, Engkau sumber dari segala semuanya itu. Dan Kau akan menyertai memberkati. Terima kasih Bapak, Kau ingatkan pada setiap kami. Ingatkan jemaat-Mu hari ini, ingatkan mereka tidak perlu siapa-siapa. Mereka tidak perlu siapa-siapa. Yang mereka perlukan saat ini adalah Yesus menyertai mereka. Yesus yang menyertai mereka, menyertai rumah tangga mereka, menyertai usaha pekerjaan mereka. Sekalipun COVID-19 sepertinya berlarut-larut, selama Tuhan menyertai mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka pasti dilindungi, pasti dijagai, pasti diberkati. Haleluya. Memberkati negara kami Tuhan, presiden, wakil presiden, dokter, gubernur, suster dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup bungkus kami dengan kuasa dan-Mu, pulihkan ekonomi Tuhan. Biar penyertaan-Mu ada menyertai, melindungi, jagai senantiasa negara kami Indonesia terus aman, damai, diberkati, ekonomi semuanya diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, sharing firman Tuhan pada kesempatan ini. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.